dengan saya Iswa Azizah, mahasiswi semester 7 Prodi Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 190015151. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konselor dalam proses bimbingan dan konseling. Oke, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu bimbingan dan konseling, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan dan konseling. Oke, di sini menurut SK Kemendikbud nomor 025 tahun 1995, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Nah, di dalam pelayanan BK ini terdapat 4 bidang bimbingan. Yang pertama ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan pelajar, dan bimbingan karir dengan berbagai jenis layanan yang digunakan sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, selanjutnya di sini ada tanggung jawab dan kualifikasi konselor. Tanggung jawab konselor yaitu untuk menstimulasi, diskusi, dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan kepada klien atau konseli agar proses konseling tidak keluar dari topik pembicaraan. Nah, kualifikasi konselor terdapat ada 5 ya, yaitu ada konselor wajib berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya, konselor wajib memperlihatkan sifat yang sederhana, dan yang ketiga konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran atau peringatan, yang keempat konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, yang kelima konselor wajib terampil dalam menggunakan teknik konseling. Nah, selanjutnya di sini ada kompetensi kepribadian sebagai individu sosial, budaya, dan religi. Nah, setiap konselor sekolah selalu mengacu pada Standar Kompetensi Konselor Indonesia atau SKKI dalam memberikan berbagai layanan BK. Karena dalam pelayanan BK adalah pengembangan kompetensi siswa dan konselor itu sendiri. Nah, pada kompetensi kepribadian ini terdapat subkompetensi dan indikator atau SKKI yang meliputi ada 2. Yang pertama, menampilkan keutuhan kepribadian konselor. Yang kedua, berperilaku etik dan profesional. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik konselor yang mempengaruhi bimbingan konseling. Terdapat 12 karakteristik yang terkait dengan konseling. Yang pertama di sini ada pengetahuan mengenai diri sendiri. Terus yang kedua di sini ada kompetensi. Nah, kompetensi yang dimaksud yaitu kompetensi yang mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, yang ketiga di sini ada kesehatan psikologis yang baik, dan yang keempat dapat dipercaya. Nah, maksud dapat dipercaya ini memiliki makna bahwa konselor bukan sebagai suatu ancaman bagi si konseli tersebut, melainkan sebagai pihak yang memberikan rasa aman terhadap konseli. Nah, yang kelima di sini ada kejujuran atau hanes. Kejujuran ini mutlak yang mempunyai makna bahwa seseorang konselor harus terbuka terhadap kliennya atau konselinya. Nah, yang keenam di sini ada kekuatan atau daya. Maksud di sini adalah keberanian konselor untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam, sehingga dapat membantu konselor dalam melakukan kegiatan konseling. Oke, selanjutnya di sini ada yang ketujuh, yang kehangatan atau warmth. Nah, maksud dari kehangatannya yaitu di kondisi di mana konsel mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain, khususnya konseli yang ketika sedang bercerita tentang kesedihan atau kesenangannya. Nah, yang kedelapan di sini ada pendengar yang aktif. Konselor harus menjadi pendengar yang baik, memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, di sini ada kesabaran yang ke-9 ya. Nah, kesabarannya harus memiliki toleransi terhadap
ambiguitas, mampu mendampingi klien, dan tidak takut akan pemborosan waktu dalam minat pertumbuhan klien. Oke, yang ke-10 ada kepekaan. Nah, di sini konselor harus peka terhadap apa yang dirasakan oleh konseli. Nah, yang ke-11 ada kebebasan. Nah, konselor harus membebaskan klien dalam bercerita karena di sini ada konsep KTPS, yaitu konseli tidak pernah salah. Nah, yang ke-12 ada kesadaran holistik atau utuh. Nah, oke, selanjutnya di sini ada kompetensi profesi. Nah, kompetensi profesi yang dimaksud adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang secara luas dan mendalam, yang memungkinkan pendidik membimbing peserta didik yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Nah, kompetensi profesi konselornya meliputi 5 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pengembangan kepribadian, kompetensi keilmuan dan keterampilan, kompetensi keahlian berkarya, dan kompetensi perilaku berkarya. Dan yang terakhir ada kompetensi kehidupan masyarakat. Oke guys, baik, segitu dulu aja cuplikan video mengenai konselor dalam proses bimbingan konseling. Semoga video yang telah saya buat ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan kata atau dalam pembuatan video. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.